sinyalnya kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak nih. Maka kita akan lanjutkan di mudah-mudahan ya, ini udah jam 5:30 ya. Kalau nggak terputus kita lanjutkan dan kita break dulu nanti maghrib. Pas nanti terputus sinyal tadi beberapa kali nggak bagus ya. Nanti kita lanjutkan. Yang penting absen aja, nanti dikirimkan. Oke. Ya, kita mulai sekarang mata kuliah produksi siaran radio ya. Oke. Ya, sekarang kita akan masuk nanti ke materi pengelolaan radio streaming, mendirikan dan mengelola penyiaran radio streaming. Suara saya dengar ya, Mamat Fadil? Yes, sir. Ya, oke ya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus dan nggak ganggu, tidak ada noise dari lingkungan sekeliling saya nih. Ya, kalau kita berbicara dengan radio, maka kita akan kembali kepada hakikat radio. Radio adalah media elektronik yang dikenal juga dengan namanya media the mind of theater. Ya, jadi dilukiskan suasana itu dengan kayak teater. Karena teater itu kan kita nggak tahu ya. Misalnya kita lihat suatu teater bisa diilustrasikan dengan suara. Seperti apa kondisinya, kita bisa ikutin kegiatan-kegiatan pertunjukan teaternya. Nah, para ahli menempatkan radio itu sebagai media di nomor 5. Yang pertama adalah yang namanya media bagi dua secara umum ya. Satu media elektronik, yang kedua adalah media elektronik dan dicetak, media cetak. Sehingga kalau kita perhatikan sekarang ini, media sudah menjadi sarana komunikasi yang diterima oleh semua kalangan. Para ahli menempatkan radio itu di urutan kelima, namanya the five of estate, ya, 5 besar di dunia media. Yang pertama adalah media cetak, majalah, koran, buku, tulisan, kemudian koran, ya. Yang kedua yang kita kenal namanya lembaga-lembaga negara, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kita kenal namanya trias politika dari Montesquieu ya. Kemudian kelima itu baru radio. Jadi urutannya kelima. Dan juga orang sebut radio itu the mind of theater. Nah, perkembangan teknologi sekarang ini muncul televisi, muncul media sosial, YouTube, Instagram, dan seterusnya. Tapi tetap para ahli itu menempatkan radio di urutan kelima. Nah, apakah ada pergeseran ketika muncul televisi ya setelah radio? Karena ini udah muncul namanya media sosial baru. Tapi tetap para ahli tidak menggeser ke posisi radio, tetap di urutan kelima atau 5 besarnya. Karena ada YouTube. Apakah YouTube menjadi nomor 3, nomor 4? Tidak. Tetap para ahli meletakkan radio itu di urutan ke-5. Nah, ini yang kelebihan. Dan tentunya juga ada kekurangan. Semua media, apapun, sekarang kalau kita lihat, radio itu nggak seksi, nggak bonafit. Ada nggak yang dengerin radio? Ada yang mempunyai prinsip seperti itu. Tetapi pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah TV tetap banyak yang menontonnya? Tidak juga. Media sosial, benar. Sekarang ini lagi booming. Orang melihat media sosial, karena itu teknologi baru. Tetapi ke depan juga akan berubah lagi pergeseran media. Dulu kita kenal namanya SMS, ya, short message, saya lupa SMS singkatan itu. Sekarang udah nggak ada lagi SMS. Orang beralih ke WA. Nah, sekarang juga WA ada saingannya lagi. Misalnya BIP dari Turki, atau Telegram
Kemudian mungkin lagi Twitter. Nah, begitu juga TV. Dulu orang nonton TV. Sekarang orang lihat YouTube sebagai media audiovisualnya. Nah, sekarang itu bergeser lagi ada namanya Instagram, media audiovisual juga. Muncul lagi TikTok, audiovisual. Jadi namanya media tuh kadang-kadang ada pasang surutnya, tergantung kebutuhan kita. Nah, pertanyaan yang juga sering kita dengar, apakah ada orang yang dengar radio? Saya juga bertanya, apakah iya semua orang lihat YouTube? Nah, masing-masing itu ada karakteristiknya. Sekarang kita masuk ke karakteristik radio. Karakteristik adalah ciri-ciri khas yang melekat di media apapun yang ada keunggulan, kekurangan, dan kelebihannya. Mungkin beberapa pekan yang lalu saya sudah jelaskan yang namanya radio itu mudah, murah, sederhana, cepat, teknologinya tidak terlalu jelimet, pembiayaannya tidak terlalu mahal. Kemudian siapapun bisa menggunakannya dan siapapun bisa mendengarkannya dimanapun, dalam kondisi apapun, dalam kesibukan apapun. Saya kasih contoh seorang petani misalnya, pasti dia nggak bisa nonton TV tuh, nggak bisa nonton YouTube, TikTok, dan seterusnya. Kenapa? Mendengarkan media itu nggak bisa disambi dengan kegiatan lainnya. Atau suami ibu rumah tangga nggak bisa sambi. Atau kita sedang berkendaraan nggak bisa juga sambi. Kita orang bengkel nggak bisa disambi. Kita pekerja bangunan, kita pedagang, kita bisnismen, nggak bisa itu diganggu oleh media televisinya. Pasti dia menggunakan radio. Nah, oleh karena itu radio itu memang ada kekuatannya dan juga daya tembusnya lebih maksimal dibandingkan dengan televisi. Televisi coba lihat di pegunungan atau di daerah rendah antena TV tinggi-tinggi tuh. Kenapa harus tinggi? Karena nggak mungkin TV itu rendah. Dia akan terganggu dengan bukit misalnya atau gunung atau harus punya tower yang tinggi itu. Atau TV-nya udah tinggi, kita harus juga naikin antena kita di tempat yang paling tinggi. Nah, itu kekurangan televisi. Bagaimana YouTube? YouTube untuk sementara ini masih bagus. Karena apa? Dia menggunakan internet. Internet kan itu adanya tinggi sekali di ionosfernya, kemudian bisa diperluaskan oleh media-media lainnya. Tetapi itu kalau kita punya YouTube harus dengan keterampilan tinggi. Saya mau katakan kita membuat YouTube harus punya handphone, harus merekam, mengedit, nambah suara, hilangin suara, edit suara, tambah teks, dan seterusnya. Itu ada ilmu tersendiri ketika kita mau menjadi seorang YouTuber misalnya atau audiovisual. Nggak bisa semua orang menjadi YouTuber, nggak bisa setiap orang merekam, mengedit, ada ilmu khususnya. Kalau radio relatif tidak ada. Rekam atau merekam ya, datang ke lokasi, langsung reportase, langsung terdengar. Kalau TV nggak bisa. Gimana pun TV, pasti ada proses yang lebih panjang. Terlebih lagi media cetak. Ya. Sekarang saya meliput banjir misalnya. Harus melihat, kemudian nulis, mengedit, kasih gambar, ke kantor, kasih layoutnya, kemudian ke percetakan nyetaknya, packingnya, barulah itu proses panjang sekali. Kalau itu tidak. Sekarang kita bicara langsung terdengar. Itu namanya karakteristik. Ada kelebihan dan ada kekurangannya. Semua media pasti ada. Nah, kalau kita bicara radio, kita namanya frekuensi atau kita bilang gelombang.
Di Indonesia secara umum ada dua gelombang, FM dan AM. FM itu frekuensi modulasi. AM amplitudo modulasi. Dua-duanya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nanti kita jelaskan kuliah yang ke depan apa sih perbedaan AM dan FM. Nah, sekarang kita akan masuk ke streamingnya. Secara sekilas, AM itu mempunyai gelombangnya stereo, bagus, jernih, bersih, bonafit, seksi. Tapi dia terbatas, hanya untuk kota tertentu saja. Di Jakarta ada radio FM, cobalah ke Bandung hilang. Atau kita mau dengar radio di Bandung, nggak bisa itu. Tetapi kalau dia ada di lokal tertentu, maka suaranya akan bagus, jernih. Ya. Sebaliknya AM itu mono dia, tetapi rentang untuk terdengarnya lebih panjang sampai melewati Bogor, Bumi, maka kata beberapa penelitian itu sampai sejauh 120 kilo kalau dibentangkan jalan jarak itu saat Jakarta sampai Cirebon katanya. Tapi tergantung dari kondisi mendung, angin, tidak berawan, begitu cuaca hujan terganggu dia. Nah, keduanya sudah berpadu tuh yang namanya radio streaming. Apa yang ada di frekuensi FM dan AM terhimpun di radio streaming. Apakah jaraknya, kualitas suaranya, kemudian satu lagi apa ya, kekuatan jaraknya dan kualitas suara minimal seperti itu. Sekarang kita masuk ke radio streaming itu sendiri. Perkembangan teknologi yang namanya internet, interconnecting, memberikan berkah kepada radio yang tadinya hanya regional atau lokal dan suaranya stereo untuk AM dan mono untuk AM. Sekarang sudah tidak ada lagi. Perpaduan AM dan FM ada di radio streaming. Nah, radio streaming itu terdengar seluruh dunia. Jernih, murah, mudah, tanpa pajak, tanpa regulasi, tanpa penyiar, tanpa peralatan yang mahal, tanpa SDM yang banyak. Nah, sekarang kita masuk ke radio streaming itu sendiri. Jadi radio streaming ini yang menjadi poin kita untuk kita aplikasikan. Seperti yang pekan lalu saya katakan, nantinya semuanya harus jadi penyiar di radio streaming. Tetapi untuk penguasaan membuat dan mengelola radio streaming itu adalah penilaian pribadi, individu. Individu, saya dan semuanya harus bisa membuat radio streaming dan mengelolanya serta bersiaran. Tetapi nggak bisa kita siaran sendiri, harus berkelompok, berjamaah. Nah, berjamaah dan kelompok, ya udah itu namanya kelompok kita. Saya udah lihat kelompok-kelompoknya ada 7-8 orang. Ini yang akan menjadi kekuatan kita ketika kita mempunyai radio streaming. Nah, sekarang saya akan masuk ke radio streaming. Saya akan buka dulu untuk share screen-nya. Ini bisa di-download ya dari saya. Bentar ya, saya cari dulu. Ini saya minta semuanya bisa ya.
Perkiranya juga. Bentar ya, saya baru download nih aplikasinya. Ya, itu di-download. Halo, dengar ya suara saya ya? Dengar, Ustaz. Dengar, Ustaz. Dengar ya. Nanti setelah broadcast Microsoft itu di-download, munculnya kayak yang gambar-gambar warna orange gitu. Ya, saya kirim lagi. Ya, ini saya kirimkan. Coba dibuka yang ya, tolong ya salah satu mahasiswa diklik itu, dibuka dulu yang saya tulis itu. Klik untuk mengetahui kumpulan radio. Pada tulisannya
Klik untuk mengetahui kumpulan radio streaming Raja Media Utama. Download aplikasinya di Play Store. Silakan. Diklik ya. Maka akan muncul yang gambar warna biru. Apa hijau ya? Oscar. Raja Media Utama yang gambar mahkota mouse speaker. Silakan. Saya akan mulai bagaimana radio streaming ini bisa kita dengarkan di handphone, hanya tinggal klik di Play Store saja. Silakan. Sudah? Klik aja. Nanti akan muncul ya beberapa radio. Ya sudah? Jadi download. Halo? Itu. Ya, coba klik yang tulisannya Raras. Raras. Ya, klik aja Raras tuh. Setelah diinstal ya. Ya. Install akan muncul nanti itu di handphone kita 14 radio yang saya kelola. Dua lagi proses, jadi 14, 15, 16. Raras itu adalah radio di Aceh. Radio Aceh Rama Santun kalau nggak salah. Sudah? Sudah, Ustaz. Ini Ustaz ya suaranya. Klik Raras. Itu radio di Aceh. Dengar? Ya, dengarkan dulu sekitar 1 menit, 2 menit. Biar kelihatan radionya udah bisa siaran. Maksud saya tadi membandingkan radio yang FM lokal, Jakartanya Jakarta, nggak bisa di luar Jakarta, atau yang ada di Bandung misalnya, nggak bisa masuk radio di sini. Di Bogor masih meninggal tapi kurang bagus. Kalau yang di Sukabumi udah nggak bisa, Bandung, Jogja, Cirebon nggak ada. Sekarang saya ingin buktikan bahwa ada satu radio yang disebut dengan radio streaming di Aceh bisa kedengaran. Silakan. Saya mau coba yang jauh-jauh dulu nih. Oke, diklik aja Raras. Ya, silakan yang sudah diklik aja. Sudah? Coba diputarkan. Itu namanya Play Store. Ibaratnya frekuensinya lah gitu. Kalau di umumnya kasih linknya gitu, linknya. Udah? Diklik aja. Yang radio Raras, Ustaz. Raras ya. Itu Aceh. 6 Ustaz, sudah, Ustaz. Itu radio di Aceh yang bisa kita dengar di Jakarta dimanapun. Nanti juga gitu radio kita udah jadi, radio streamingnya bisa dengarkan di seluruh dunia.
Yang kemarin saya juga minta kan Radio Garden ya. Garden Radio, diklik itu kedengaran dari seluruh dunia dimanapun kita berada. Udah? Halo, bisa? Bisa. Coba Sukarman, diklik atau Bayu. Bisa, Ustaz. Udah bisa Ustaz. Nah, ini siapa nih yang klik? Suara Ustaz. Oh, Bayu ya. Ya, silakan Bayu. 1-2 menit dengarkan. Udah didengerin Ustaz dari tadi. Ini India lagunya. Ya, Lagu India ini. ya. Itu di Aceh. Coba Ahdan ketik atau klik radio RTI. RTI itu Radio Tunanetra Indonesia di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Terus dong. Nah, itu ya, udah terbukti ya. Kemudian lagi radio pot tekan. Itu yang punya Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. Kalau manusia kan ID kan, Ikatan Dokter Indonesia ya. Kalau ini dokter hewan yang saya kelola juga. Pot tekan yang warna orange kalau nggak salah. Nanti silakan yang lainnya. Saya tanya-tanya nih radio apa yang udah diklik dan kapan didengarkannya. Kemudian satu lagi radio radio yang tidak ada penyiarnya, hanya kumpulan ceramah. Itu radio apa nih yang dengaran? Kemudian ada lagi ya, kemudian yang lain Radio Ruhama. Itu radio punya travel Al-Ahram namanya, travel haji dan umroh. Tidak ada penyiarnya, hanya isinya ceramah. Oh. Ceramah. Ya, silakan. Klik lagi Radio Ruhama. Itu nggak ada penyiarnya, nggak ada lagunya. Hanya kumpulan ceramah yang dimasukkan di Radio Ruhama. Radio apa ya? Umat Al-Ahram kalau salah ya. Ya, silakan klik lagi. Salahuddin Radio Ruhama. Yang lainnya ada penyiarnya tapi nggak full ya. Kalau yang Ruhama itu full ceramah, nggak ada penyiarnya. Dia membahas surat Al-Ahqaf, surat 7 ya, Al-Arad ya. Surat 7 itu ayat 1 sampai 127. Ada 3 atau 4 materi ceramah, itu aja tuh diputar selama 24 jam. Silakan.
Radio Ruhama. Bisa? Silakan Muhammad Fadil atau Prayoga. Diklik Radio Ruhama. Iya, udah Ustaz. Hah? Udah Ustaz. Coba apa isinya? Quran surat 7. Kenapa? Ceramah Ustaz. Ya, itu ceramah isinya tuh. Nggak ada penyiarnya. Begitu juga kalau kita punya radio, masukin aja sama ceramah kita. Nggak perlu kita siaran. Kemudian ada juga yang radio para tunanetra. Itu bisa diklik ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Itu di Jakarta. Itu orang tunanetra yang punya, yang bersiaran. Ada juga ITMI Jakarta Timur. Itu Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia di Jakarta Timur. Kalau petekan itu di Bekasi, kantornya, studionya. Kalian udah diajarin belum Ustaz Yaman? Ahmad Yaman? Halo? Apaan, Den? Ustaz Ahmad Yaman udah diajarin belum? Semester 3 Udah. masih. Halo? Nah, Ustaz. Diajari Ustaz. Ustaz Ahmad Yaman udah pernah diajarin? Pernah Ustaz. Pernah, Den. Ya, baru kemarin sama saya ajarin, saya buatkan radio streamingnya. Itu berada di Garut, tapi belum aktif. Dia baru aktif sementara di Playstore SBBR. Jadi belum ada logonya, belum ada tagline-nya, baru numpang tuh di SBBR. Coba ketik lagi SBBR tuh yang warna hitam. Aku baru Ustaz. Lagu Ustaz. Kenapa? Lagu barat. Itu radionya dia numpang linknya atau numpang frekuensinya lah itu di SBBR. Saya bisa bersiaran radio. ITMI ini yang ngelola siapa Ustaz? Kenapa? ITMI ini yang ngelola siapa Ustaz? ITMI namanya. ITMI Radio Tunanetra ini siapa yang buat, yang ngelola Ustaz? Orang tunanetra semua. Dimas Muharram bukan Ustaz? 100%. Dimas Muharram bukan Ustaz? Ya. Dia kadang ada penyiarnya, kadang enggak. Semuanya ceramah-ceramah aja. Yang full ceramah itu Ruhama. Yang agak aktif ada penyiar itu Raras di Aceh. Kemudian RTI ada orang tunanetra juga, radio Rumah Tunanetra Indonesia. Itu orang tunanetra. Kalau petekan itu untuk penyiaran kegiatan-kegiatan para dokter hewan. Kalau yang lain itu bisa juga diketik radio Tugalan kalau nggak salah ya, Tugalan itu radio alumni SMA berapa Jakarta, SMA 14 apa ya? Saya nggak hafal yang punyanya itu. Ya, itu ya. Sekelumit mengenai radio streaming yang suara stereo dan menembus antar provinsi. Kita provinsinya di DKI, yang ada di Aceh, tembus itu. Kita di Jakarta bisa dengar radio di Banjarmasin. Kita di Jakarta bisa tembus radio yang ada di
Sinjai, satu lagi reaksi. Radio reaksi itu di Sulawesi Selatan. Itu punya kampus. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sulawesi Selatan. Coba diklik radio reaksi. Radio edukasi apa tuh namanya? Muslim Indonesia kalau nggak salah. Singkatnya reaksi. Radio edukasi Muslim Indonesia kalau nggak salah. Coba ketik radio reaksi yang warna biru. Sudah? Sudah. Sudah, Ustaz. Ya, saya mendengar yang reaksi. Itu punya kampus ya. Kampus IAIM. Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Sulawesi Selatan. Di Makassar. Bisa Radio Sinjai. Afif, coba di setel Pak Karim. Halo. Saya sebutin satu-satu, coba deh. Bisa diklik radio reaksi. Siapa udah download? Halo, sudah ya? Sudah bisa dengar? Radio ada di Tiara? Sudah. Ini mau maghrib nih. Maghrib jam berapa sih? Maghribnya. Halo. Ya, Ustaz. Ya. Kita break dulu ya, mau maghrib ya. Baik, Ustaz. Tapi nanti saya minta responnya di grup siapa aja yang dengerin dari 14 radio yang sudah saya minta untuk dipantau, dimonitor supaya semuanya tahu bahwa radio streaming itu udah bisa didengarkan di jarak yang sangat jauh. Ya, itu dulu ya. Ustaz. Sementara mungkin saya minta absennya, saya nggak tahu nih. Saya lagi di jalan juga nih, mudah-mudahan pada maghrib bisa lanjut. Kalau nggak ada, saya lanjutkan malam ya. Baik, Tadi kan malam saya minta responnya siapa aja yang sudah dengerin radio-radionya. Kita ini ya. Oke ya, benar ya. Ya, assalamualaikum. Kita tutup sementara dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin.